Terima kasih Bapa, Engkau menyertai negeri kami. Dan saat ini sudah berusia 80 tahun, Engkau tidak pernah meninggalkan negeri kami. Terima kasih di Indonesia kami bisa beribadah, mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, Engkau memberkati negeri kami yang kami kasih, yang kami cintai. Terima kasih. Dan pada saat sore ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang menghadap hadirat Engkau. Layakkan kami, kuduskan kami ya Bapa. Ampuni setiap kemelesetan yang kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa. Sungguh pada saat ini kami ingin mengagungkan, memuliakan nama Engkau. Bukan hanya lewat pujian dan lagu, tapi dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, kami berterima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk rancangan-Mu dalam hidup kami. Engkau merancangkan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih. Kau merancang yang Kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan. Mengagungkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut kabar-Mu. Aku ada sebagaimana ku
memulai ibadah pada saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan berikan senyuman dan salaman kepada kiri kanannya. Baik, puji Tuhan. Bersyukur atas segala berkat-Mu.
Jemaat. Kau menjagai milikmu selalu. Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku
di surga, kami meyakini Tuhan, jalan cerita kami, jalan kehidupan kami akan sempurna di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan sore hari ini kami boleh datang dan berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami juga boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan Engkau telah melindungi bangsa dan negara kami hingga 80 tahun usia kami merdeka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun banyak Tuhan yang masih harus diselesaikan, tapi kami yakin dan percaya di dalam tangan-Mu Engkau selalu menolong, menuntun setiap kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, persiapkanlah kami semua untuk kami boleh berlayak mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan Engkau layakkan hamba-Mu untuk kami boleh menyampaikan sebagian dari kebenaran ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dulu. Ya, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tadi semua sudah ikut detik-detik ya. Ada yang upacara, ada yang ikut detik-detik, termasuk saya ikut detik-detik gitu ya. Singer mungkin jangan pergi dulu ya, kita mau menyanyi dulu. Ya, untuk kita kembali bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan Hari Merdeka ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan dengan penuh semangat ya. 17 Agustus tahun 45. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Merdeka. 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 Ya, silakan duduk kembali. Udah boleh duduk. Ya, next slide. Ya, next slide. Di lagu tadi kita melihat ya bahwa semangat kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, kita rayakan setiap tahun dengan gegap gempita gitu ya, dengan berbagai lomba dan macam-macam gitu ya. Dengan keyakinan sekali merdeka tetap merdeka. Berarti kita tidak mau kemerdekaan kita hilang ya. Dengan berbagai cara kita selalu ingin mempertahankan selama hayat masih di kandung badan. Selama kita masih hidup, kita ingin kemerdekaan itu kita pertahankan. Dan di lagu ini tadi terakhir, kita tetap setia dan tetap sedia. Ya, arti kata sedia di sini adalah kita selalu siap siaga untuk mempertahankan Indonesia, membela negara kita. Siap Bapak dan Ibu membela negara kita? Siap ya, bukan Mas Nadi ada yang siap ya, kita semua siap. Kita wajib mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, tidak harus semua jadi angkatan gitu ya. Semua jadi angkatan nanti bingung, nggak ada yang bagian masak, nggak ada yang ngajar gitu ya. Oke, next slide. Nah, kita ingin mencermati ya, kira-kira merdeka kalau bahasa Inggrisnya independent. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti merdeka ini adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dan mampu berdiri sendiri gitu ya. Kalau katanya Bu Mega, kita
kita berani berdiri di atas kaki sendiri gitu ya. Bukan di atas kakinya orang ya, atau dengan tongkat enggak ya. Tapi kita bebas dan kita mampu berdiri sendiri. Merdeka ini juga diartikan tidak terkena atau lepas dari tuntutan ya. Jadi kalau kita ada di dalam penjara itu kita tidak merdeka ya, tapi merdeka itu adalah kita lepas dari segala tuntutan. Kata merdeka juga berarti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Atau dengan kata lain, punya keleluasaan ya. Ini arti kata merdeka. Next slide. Presiden pertama kita sekaligus proklamator dan negarawan kita, Presiden Soekarno, pernah menyampaikan dalam pidato singkatnya ya. Sejak hari ini kita akan teriak dengan lantang, merdeka. Lanjutkan seruan perang yang nyaring itu. Saat jiwa berteriak keras untuk kebebasan, jiwa kebebasan, jiwa perjuangan, dan semangat kerja untuk berjuang dan berkarya. Dan terakhir ditutup dengan buktikan. Ya, jadi ini pesan dari Presiden Soekarno ini, bahwa kita harus tetap melawan terhadap segala macam penjajahannya. Kita tetap siap atas peperangan. Ya, jadi kita merdeka bukan berarti kita sudah aman-aman ya, tapi kita tetap siap. Ya, makanya judul hari ini adalah berjuang untuk merdeka. Kalau kita lengah, bisa-bisa jadi tiba-tiba kita sudah terkepung oleh negara lain. Oleh sebab itu kita harus tetap untuk siap ya. Kita harus tetap berjuang dan bekerja. Ya, karena kemerdekaan itu adalah sesuatu yang aktif, yang perlu diperjuangkan, bukan pasif ya. Kalau merdeka, wah kita sudah merdeka pasif, duduk santai ya, hati-hati. Sebentar lagi musuh akan datang ya. Oleh sebab itu di sini walaupun nggak ada perang ya Mas Nadi ya, selalu latihan ya, latihan untuk berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba ada perang sudah siap ya. Kita harus selalu siap sedia. Next slide. Apakah merdeka ya jika selalu ada ketakutan? Kalau kita selalu ada ketakutan di dalam diri kita, apakah itu berarti kita sudah merdeka? Kita takut dihukum. Takut ada yang tahu kalau kita salah. Takut jangan-jangan apa yang kita lakukan ini melawan hukum. Nah, kita tidak dapat disebut merdeka kalau kita selalu ada rasa ketakutan. Demikian juga kalau selalu ada rasa kekhawatiran dalam diri kita. Besok seperti apa ya masa depan saya? Kerjaan sulit, apakah saya besok masih bisa makan? Ya, kalau banyak yang bilang besok makan apa itu masih enak. Kalau besok apa makan, nah itu lebih sulit ya. Jadi kita tidak merdeka kalau kita selalu ada rasa kekhawatiran. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Dan inilah salah satu strategi dari si jahat untuk membuat kita khawatir. Sehingga kita merasa terbelenggu, kita tidak bisa merdeka. Dan apakah bisa disebut merdeka jika kita selalu ada kepanikan? Panik ya, ada apa-apa kita heboh. Ya, bahasanya anak-anak itu heboh. Ada apa dikit, waduh mati kon, belum ini belum itu. Nah, kita tidak bisa teduh, kita tidak bisa tenang. Nah, ini juga kita belum merdeka pada kondisi seperti ini. Selalu penuh dengan kepanikan. Dan selanjutnya, kalau kita selalu merasa ketergantungan, waduh saya ini mau pergi sana itu saya nggak bisa kalau enggak ada orang yang mengantar saya, kalau tidak ada orang yang menolong saya. Nah ini kita belum benar-benar merdeka ya. Ketergantungan ini juga di sini kalau mungkin masih ada ya anak-anak muda ya yang masih punya pacar gitu ya. Kita punya pacar tuh sebetulnya kita mengurangi kemerdekaan kita. Benar enggak ya? Ya, tapi saya tidak menyarankan semua jangan punya pacar gitu ya, nanti enggak merdeka, enggak ya. Tapi kita punya pacar, kita punya istri, punya suami, itu mengurangi kemerdekaan kita. Karena jangan lupa, setiap komitmen itu mengurangi kemerdekaan kita.
komitmen terhadap apapun. Kita komitmen. Kalau saya, ya udah saya pokoknya jadi usher di depan itu. Saya jadi tidak nyaman gitu. Kalau padahal saya kadang-kadang ya pengen lah duduk ikut nyanyi enak gitu. Jadi kayak seolah-olah tidak merdeka gitu ya. Nah kemudian apakah kita merdeka? Kalau kita selalu merasa bersalah, dikejar rasa bersalah. Kesalahan zaman dulu kita masih ingat-ingat gitu ya. Sehingga kita terus merasa tidak bisa bebas. Kita tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Ini juga adalah tanda kita belum sepenuhnya merdeka. Apakah kita juga merdeka jika di dalam hati kita selalu ada kebencian? Ternyata kebencian ini membuat kita tidak merdeka. Percaya enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau kita benci seseorang itu kita tidak merdeka. Kita ketemu orangnya itu loh, aduh aku enggak suka ketemu orang itu. Jadi membuat kita menghindar ya. Ini membuat langkah-langkah kita ini tidak bebas. Kita tidak bisa merdeka, kita tidak bisa nyaman, kita tidak bisa leluasa. Dan yang terakhir, ini sangat pasti ya. Apakah merdeka jika selalu ada kejahatan? Otomatis ya, kalau ada kejahatan, maka kita tidak akan merdeka. Dan banyak hal lain yang membuat kita sebenarnya tidak merdeka. Ya. Saya teringat ya, dulu saat saya akan kos di luar kota itu. Saya merasa, wah saya nanti kalau kos itu saya akan merdeka. Saya bebas untuk milih makanan yang saya suka, tidak harus makan makanan yang dimasakkan orang tua saya. Saya juga akan bebas mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, saya bebas. Saya juga bisa merdeka. Saya ini mau pergi ke gereja atau enggak, mau saya belajar atau enggak. Kita seolah-olah merasa sangat merdeka. Ya mungkin anak-anak di sini yang kos merasakan ya. Waktu mau berangkat pasti merasa gitu ya, wah enak gitu nanti ya. Walaupun kamar berantakan mungkin nggak ada yang rewel. Kalau di rumah kan ada mama yang selalu rewel gitu ya. Nah tapi kenyataannya setelah kita lalui, kita berjalan gitu ya. Kita masuk di dalam kos di luar kota, ternyata nggak enak ya kos. Suatu saat kita pasti masih merindukan ya, merindukan wah kalau ada mama yang masak tinggal datang buka meja makan, buka penutup tudung saji kita sudah bisa makan gitu ya. Nah ini adalah pilihan-pilihan ya, bahwa memang di dalam kehidupan ini tidak ada orang yang benar-benar merdeka kecuali kita mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Next slide. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 di sini dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Merdeka di sini adalah bukan tanpa batasan. Ya, jangan kita merasa kalau merdeka, saya punya kemerdekaan, saya punya hak, berarti itu tidak ada batasan. Kemerdekaan yang tanpa batas akan menjajah orang lain. Benar enggak ya? Kalau kita punya kemerdekaan, nah ini kan rumah saya mau main musik sekeras-kerasnya, kemerdekaan saya. Tapi kalau kita benar-benar main semaunya kita sampai jam-jam malam pun, nanti tetangga kita yang terjajah. Mereka akan komplain. Karena merdeka bukan berarti tanpa batasan. Tetapi merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah. Dan di sini diminta supaya kita tidak menyalahkan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Tetapi kita harus tetap hidup sebagai hamba Allah. Klik satu kali. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah. Demikian juga disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 32 ya. Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang benar-benar dapat memerdekakan kita adalah kebenaran. Kebenaran di dalam siapa? Kebenaran di dalam Kristus. Pada saat kita menjadi muridnya,
pada saat kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Disitulah kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Semua hal yang tidak benar akan membuat kita tidak merdeka. Sepakat ya? Semua yang tidak benar akan membuat kita tidak merdeka. Coba kalau kita punya kesalahan gitu ya. Kalau mungkin masih sekolah, kalau kita nyontek gitu ya, tidak benar, pasti kita tidak merdeka. Kita takut nanti kalau ketahuan ya, takut nanti kalau jawaban kita ini tiba-tiba betul semua, ternyata nanti gurunya ada tes lisan yang kita nggak bisa jawab, seperti itu. Termasuk juga kalau kita melakukan perselingkuhan, di sini saya yakin nggak ada. Pasti membuat kita tidak merdeka ya. Takut ini, takut itu, takut nanti kalau pil atau will kita tiba-tiba telepon gitu ya. Nanti kalau ada orang yang tahu, nah sesuatu yang tidak benar akan membuat kita terikat, membuat kita ketakutan dan membuat kita tidak merdeka. Next slide. Nah, apa sih sebenarnya kemerdekaan yang sejati itu? Kalau sekarang kita di negara kita ini kita sudah merdeka, tapi mungkin kita belum kemerdekaan yang sejati ya, belum sejati. Dan kita masih sama-sama berjuang untuk kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati adalah saat kita tetap di dalam firman Tuhan, menjadi muridnya dan mengetahui kebenaran. Ya. Jadi seperti sering disampaikan di sini, kita ini harus menjadi murid. Ya, kalau menjadi murid itu pastinya nggak enak ya. Kalau menjadi guru mungkin sedikit lebih enak ya, bisa merintah-merintah ya. Kalau jadi murid ini kita diperintah-perintah ya. Suruh ini, suruh itu, dites ini, dites itu ya. Harus bisa ini, harus bisa itu ya. Tetapi ini adalah tuntutan firman Tuhan. Untuk kita bisa mengetahui kebenaran yang sejati, tidak ada cara lain kecuali kita menjadi murid dan tetap dalam firman Tuhan. Kita tetap harus setia mencari kebenaran itu. Ya, bisa caranya macam-macam. Kalau di sini bukan hanya melalui khotbah di sini, tetapi kita sudah punya banyak media sosial ya, YouTube, kita bisa baca juga firman Tuhan secara langsung. Kita juga bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Sang Pencipta kita, sehingga Roh Kudus selalu menunjukkan kepada kita, ini yang benar, itu yang salah. Jangan sampai hati kita ini sudah tidak terusik lagi dengan hal-hal yang salah ya. Kalau kita tetap menjadi murid dan di dalam firman Tuhan, setiap kesalahan kita sekecil apapun akan membuat kita sakit. Kita akan merasa tergores, kita akan merasa tersiksa. Karena apa? Bukan karena tidak ada yang tahu, tapi karena kita sudah menyakiti hati Bapa. Kemerdekaan yang sejati ini ditunjukkan bahwa kebenaran Allah saja yang memerdekakan. Kebenaran di dunia ini bisa semu, ya. Bisa relatif, tidak mutlak. Mungkin kebenaran menurut saya belum tentu disepakati oleh yang lain. Tetapi kebenaran Allah adalah kebenaran yang mutlak. Disitulah kebenaran yang memerdekakan. Dan selanjutnya kemerdekaan yang sejati adalah kita hidup sebagai hamba Allah ya. Kalau hamba ini pasti melakukan kehendak majikan ya, atau tuannya ya. Tapi sekarang banyak enggak? Banyak ART itu yang ngatur majikannya. Benar enggak ya? Banyak sekali gitu ya. Ya, saya juga ada cerita ya dari saudara saya itu. Dia bikin kue gitu. Nah, dia udah ada aturannya gitu. Nanti pokoknya kalau terlalu kental atau lengket nanti beritahu saya gitu. Dia enggak, ART-nya langsung udah ditambah sendiri gitu. Ditambah air, ditambah apa. Terus ditanya, "Loh, ini kamu tambah apa?" "Udah, saya tambah air ini supaya pas." Terus kan saudara saya itu marah. "Loh, kan saya bilang kalau ada masalah panggil saya." Terus dia bilang gini, saudara, "Gak apa-apa, wes gini aja sudah bagus." Duh. Ya, jangan sampai kita seperti ART itu ya. Kita ini adalah ART yang hidup sebagai hamba Allah. Kita yang harus mengikuti kebenaran Allah. Jangan kita menuruti kemauan kita sendiri. Dan kita merasa, wes gini aja udah bagus, udah pas nih.
Tapi ternyata kebenaran Allah tidak seperti demikian. Nah, kemerdekaan yang sejati adalah pada saat kita menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah dan menghormati raja atau pemerintahan. Di sini di 1 Petrus 2 ayat 17. Ya, ini tidak gampang tetapi kita berusaha. Ayo, kita menghormati semua orang, siapapun itu. Baik itu orang-orang yang menurut kita di atas kita, atau setara dengan kita, atau yang kita anggap di bawah kita. Ayo, kita menghormati semua orang, kita menghargai hak asasi setiap orang. Dan kita juga harus hidup untuk mengasihi saudara-saudara kita dan takut akan Allah. Dan yang terakhir disebutkan, hormatilah raja. Di sini lebih berarti kepada pemerintah. Ya, seringkali kita ini menyaksikan ya, atau seringkali kita ini secara nggak terasa gitu. Pemerintah ini kok gini, kok gitu gitu ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita berusaha menghormati pemerintah kita. Karena pemerintah adalah yang diutus oleh Bapa, dipercaya untuk mengatur masyarakat. Kemerdekaan yang sejati adalah pada saat kita tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Tidak terikat oleh harta, ya, karena secara tidak langsung harta ini pasti mengikat kita. Kekuasaan, nafsu dunia, medsos, mungkin kita heran ya, medsos kok bisa ya mengikat kita. Ya, kalau kita boleh cermati dalam satu hari, kira-kira berapa jam kita pegang handphone kita? Selain kita tidur ya, tidur mungkin 7 jam gitu ya. Kalau kita buka mata, kira-kira handphone selalu di tangan gitu ya. Nah, ini adalah satu bentuk penjajahan yang lain. Sehingga kita tidak akan bisa melepaskan diri dari handphone ini. Kita bangun tidur yang dilihat langsung handphone ya. Kita mau tidur handphone. Kemanapun kita selalu tergantung ya. Sampai sekarang anak-anak kecil pun masih usia 2 tahun, 3 tahun itu, kalau tidak ada wifi itu bisa nangis. Karena sudah tergantung dengan handphone. Ayo kita mencoba, kita tidak terikat apapun. Ya, mungkin kita sudah tidak terikat harta, kekuasaan, udah kita tidak ingin. Tapi kalau medsos ini masih mengikat kita, ayo kita coba lepaskan. Handphone adalah alat yang membantu kita, bukan yang membuat kita terganggu. Ya, kadang-kadang kita sibuk dengan handphone kita gitu ya. Sehingga kita melupakan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Benar enggak ya? Apalagi kalau di jalan gitu. Wah, ini bahaya sekali, makanya oleh polisi kan dilarang ya. Dilarang berkendara sambil menggunakan handphone. Ya, kecuali kalau yang online ya, itu perlu buka handphone gitu ya. Karena kalau enggak nyasar ya. Ya, tapi yang dimaksud bukan itu. Tapi bagaimana kita tergantung pada handphone ini. Sehingga kadang-kadang kalau handphone kita rusak, kita itu jadi stres. Bisa marah-marah, bisa bingung. Coba kalau Bapak dan Ibu Saudara handphonenya sehari aja mati, kira-kira gimana? Santai aja lah, nanti tunggu kalau ada gajian aja atau ada uang mau beli, pasti enggak. Kita pasti bingung, ayo cepet, enggak tahu gimana caranya, bisa cicilan atau gimana, kita tetap berusaha supaya barang ini ada di tangan. Ya, sekarang di banyak negara maju juga udah mulai untuk anak-anak tidak boleh pegang handphone sampai usia berapa? 11 atau 12 saya lupa. Ya, tapi di kita masih semangat. Bayi pun sudah dipegangi handphone. Supaya si kecil ini bisa asik dengan gadget dan orang tuanya juga bisa lebih asik dengan gadgetnya juga. Ya, ayo kita berusaha tidak terikat apapun di dunia ini. Nah, kemerdekaan yang sejati pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ya, tidak ada kemerdekaan sejati membuat kita tidak sukacita atau membuat kita tidak memiliki damai sejahtera. Kemerdekaan yang sejati pasti membuat kita sukacita dan damai sejahtera. Walaupun mungkin pada kondisi tertentu kita harus menderita karena kita membela kebenaran. Ya, ada orang-orang tertentu yang karena membela kebenaran, zaman-zaman dulu terutama, sampai harus dihukum, dipenjara, dibunuh. Tetapi kita melihat, mereka tidak merasa sedih atau
takut atau gimana ya. Tapi mereka merasa bahwa ya hidupnya untuk Tuhan. Oleh sebab itu mereka mempunyai damai sejahtera karena tahu aku melakukannya ini untuk Tuhan. Seperti waktu Stefanus yang mau dirajam batu. Mungkin orang yang lihat aja ngeri ya. Tapi dia melihat bahwa kerajaan pintu surga terbuka dan dia menyampaikan bahwa ke dalam tangan Tuhan dia menyerahkan nyawanya. Nah, ini semoga kita semua bisa tetap mempertahankan kebenaran ini di dalam kehidupan kita, apapun resikonya, ya, apapun tantangannya, meskipun mungkin akan mendatangkan banyak kesusahan, banyak hal membuat kita tidak disukai teman, tidak disukai orang, dibilang sok-sokan, sok suci, sok baik. Tapi kalau kita yakin ini adalah satu kebenaran Allah, ayo kita pegang, kita lakukan. Itu adalah harga yang kita bayar. Tetapi jangan kita berkecil hati karena kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang memiliki kebenaran yang sejati. Next slide. Di dalam kemerdekaan selalu diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Ya, tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Ya, jadi kalau kita ingin dalam hidup kita memiliki kemerdekaan yang sejati, maka kita harus siap berjuang dan berkorban. Ya, seperti negara kita, kemerdekaan kita diperoleh bukan dengan hadiah, tapi dengan nyawa. Berapa banyak pahlawan kita yang wafat, meninggal karena peperangan, berapa banyak orang yang kehilangan keluarganya. Nah, ini adalah upaya yang mereka lakukan karena ingin negaranya merdeka. Sampai ada semboyannya, merdeka atau mati. Jadi kalau enggak merdeka lebih baik mati. Ya, mungkin ini berlaku juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan, maka kita sebenarnya adalah orang yang mati. Ya, merdeka atau mati. Ya, tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Karena itu di dalam kehidupan kita, jangan khawatir untuk membela satu kebenaran, untuk mendapatkan kemerdekaan sejati, kita pasti banyak pengorbanan, banyak perjuangan. Ya, tidak mungkin santai-santai ya, tapi perjuangannya pasti sangat berat. Dan kasih adalah dasar untuk berkorban. Ya, jika tidak ada kasih, maka tidak ada orang yang mau berkorban. Ya, seperti Tuhan Yesus Kristus juga, kenapa rela berkorban untuk kita manusia berdosa? Dasarnya adalah satu, karena mengasihi kita dan ingin seluruh manusia kembali menjadi ciptaan semula yang berkenan kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, ayo kita siap untuk selalu memberikan kasih dan kita siap untuk selalu berkorban. Kemerdekaan ini harus terus dipertahankan dan terus diperjuangkan, ya. Tidak cukup hanya kita upacara setiap hari Senin atau setiap 17 Agustus kita menyanyi Indonesia Raya atau menyanyi 17 Agustus dan tiba-tiba kita tetap merdeka negara kita. Tapi tetap harus dipertahankan, harus diperjuangkan dengan berbagai cara, ya. Sehingga nanti kalau menyongsong Indonesia emas, saya yakin ya kita sudah bukan menjadi seperti saat ini. Banyak hal yang sudah harus berubah. Ya. Selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, ayo kita terus mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan. Kemerdekaan negara kita dan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Ini yang paling penting, ya. Karena pada saat kita harus berpulang, selama kita sudah kontraknya sudah habis, maka tidak ada waktu lagi. Nah, perlu komitmen untuk kita tetap merdeka, ya. Mohon maaf, izin minum dulu ya.
untuk merdeka, kita perlu komitmen. Nah, slide selanjutnya. Ayo, kita bersama-sama berjuang untuk kita tetap merdeka. Merdeka dari kutuk dosa, merdeka dari kematian kekal. Harus kita mulai dari saat ini. Ya. Jangan menunggu-nunggu, wah nanti aja saya masih muda, saya masih punya banyak waktu. Ya. Tapi kita harus mulai dari saat ini. Kita harus yakin bahwa pada saat kita menutup mata, kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Ayo kita juga berjuang untuk merdeka. Merdeka dari perhambaan dosa. Ya, tadi sudah disebutkan banyak. Kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Dosa apapun. Baik yang melanggar hukum ataupun yang di dalam batin. Mungkin kalau kita melanggar hukum negara mungkin sudah enggak ya. Tetapi yang perlu kita perangi adalah merdeka dari perhambaan dosa secara batiniah. Bagaimana kita di dalam hati kita masih menyimpan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita marah walaupun di depan orang kita bisa tersenyum. Ini adalah perhambaan dosa secara batiniah. Kita juga berjuang untuk merdeka dari ikatan kemewahan dunia. Jangan kita merasa tidak yakin kalau kita hidup mungkin secara dunia kita dianggap sebagai wah bukan orang terpandang. Ya, seringkali kita merasa waduh gak enak. Kok kita ini kayak orang tidak terpandang. Sehingga kita memaksakan diri mencari sesuatu yang bisa menaikkan gengsi kita. Ya. Mau apel pacar, ayo harus cari dulu. Pinjem teman dulu mobil yang oke misalnya. Kita kalau pergi pertemuan dengan ibu-ibu, waduh kalau pakai baju yang lusuh ini gak yakin gitu ya. Ayo kita berhenti. Tapi bukan berarti kita merdeka dari ikatan kemewahan dunia, wis gak apa-apa wis daster aja tak pakai ke gereja, yo jangan ya. Jangan lupa, kita perlu kepatutan ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena kehidupan kita. Merdeka adalah menjadi hamba Allah, melakukan semua kebenaran yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ya. Kita harus tetap menjadi hamba Allah. Ingat, setiap yang kita lakukan untuk Bapa di surga, untuk Allah. Karena kita adalah hambanya. Jangan pernah kita melakukan sesuatu, wis gak apa-apa ngene ae. Wong gawe si Amir misalnya. Oh, wong gawe si Ita atau siapa ya. Tetapi kita harus ingat, apa yang kita lakukan, kita harus serius melakukan. Karena kita ingat, apa yang kita lakukan harus berkenan kepada Bapa di surga. Karena kita ini sesungguhnya adalah hamba. Jadi jangan melakukan sesuatu sebagai hamba yang dalam tanda petik ngelama gitu ya. Jangan jadi hamba yang lama, tapi kita jadilah hamba yang berkenan kepada Allah. Dan berjuang untuk merdeka, untuk tetap menjadi anak Allah sampai akhir kehidupan kita. Slide yang terakhir. Ya, tadi di dalam Yohanes 8 ayat 32, untuk kita berjuang untuk tetap merdeka, kita harus tetap hidup di dalam firman. Siap menjadi murid yang taat, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Next slide. Selamat berjuang untuk kemerdekaan yang sejati. Amin. Saya mohon dengan hormat tim musik, singer dan BL bisa maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian dan juga sebagai janji kita kepada Tuhan untuk kita hidup kudus tak bercela. Karena inilah satu-satunya yang membuat kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah, kita tetap di dalam firman-Nya dan menjadi murid-Nya.
Tuhan, perkenankanlah aku selalu ada di sampingmu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Kita bangkit berdiri. Perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Inilah janji kami kepadamu, Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku. Kita mau setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus. Bersedia hidup kudus, tak berjalan, takkan lagi dalam percintaan dunia. Hajar ku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus. Bersedia hidup kudus, tak berjalan, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan, Ku Tuhan dalam perjuangan. bawaku Tuhan, Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Mari kita terus berjuang untuk menghampiri tahta Allah, supaya manusia batiniah kita benar-benar yang seperti Tuhan kehendaki. Manusia batiniah kita benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus berjuang, kita harus mengupayakan, kita harus meratapi keberadaan karakter kita yang masih jauh dari kesempurnaan. Perjuangkan itu terus. Tuhan menginginkan kita kembali dalam keadaan yang sudah diubahkan. Teruslah kita memperjuangkan hal ini. Kejar terus, walaupun kita dalam keadaan bersakit-sakit, bersusah-susah, dalam keadaan ketidaknyamanan, kita akan terus mengejar. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai keberadaan kita begitu bangun di kekekalan nanti, kita mengalami penyesalan yang begitu dalam.
kita mengalami penyesalan yang tidak ada terkira. Mari selama nafas masih ada di kandung badan kita akan perjuangkan terus. Nanti Bapak Artono akan berdoa untuk kebenaran firman. Bapak Dr. Artono, saya mohon untuk berdoa. Mari kita terus perjuangkan terus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur seberapa di antara kami yang pada malam hari ini ikut beribadah di tempat ini ya Bapa. Kami ingin merasakan kemerdekaan yang sejati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Untuk itu ya Bapa, temani kami pada saat kami memperjuangkan itu semua dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami semua firman-firman yang menyebabkan kami mampu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk semua pengajaran yang sudah Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu lebih jauh lagi, lebih luas lagi, seperti yang Kau berikan juga kepada Bapak Gembala. Berkati juga putra-putri dan seluruh anggota keluarganya ya Bapa, agar hamba-Mu makin hari makin Engkau perkenan untuk melakukan pelayanan dan menyampaikan semua berita tentang kebenaran-Mu. Bapak terima kasih, semua ini kami kembalikan ke alam hadirat-Mu dan kami minta Roh Kudus berkenan mengajarkan kepada kami selepas kami dari pintu gereja ini. Kami ingin tetap melaksanakan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyimak untuk warta gereja. Pengumuman House of Truth Banyuwangi diadakan setiap Kamis pukul 6 sore melalui Zoom. Bapak Ibu yang nanti bisa ada waktu, saya juga mengundang untuk kita berfellowship bersama di rumah Bapak Dr. Artono. Untuk tempatnya nanti akan saya share di grup untuk share lokasinya, jadi untuk mempermudah untuk aksesnya ke sana. Baik Bapak Ibu, itu aja bisa saya tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Dari Zoom Pak Yahya
berkomentar bahwa suaranya hilang di Zoom. Bener ya? Ada beberapa tambahan pengumuman. Surat SKTL gereja GSKI Metanoia sudah keluar dari Kemenak Jawa Timur ya. Jadi kita sudah punya SKTL itu suratnya. Kita dibantu oleh Pak Bambang untuk ngurus ke RT RW sampai ke kelurahan. Kemudian saya yang melanjutkan ke Departemen Agama ya. Itu sudah keluar. Jadi surat tanda lapor. Jadi gereja ini sudah terdaftar di Kemenak. Jadi enggak liar ya. Nah, itu. Kemudian QRIS BCA juga sudah keluar. Saya urus sekalian. Itu sudah saya taruh di situ. Nah, ini saya sudah fotokopi ini. Tak tahu nanti diletakkan di mana. Jadi Bapak biasanya yang muda-muda ini ya langsung gini bisa. Nah, kalau yang manual nggak apa-apa. Yang ada, yang tidak usah ya. Kita tidak mencari semata-mata untuk itu. Walaupun gereja membutuhkan, pembangunan membutuhkan, saya yakin Tuhan akan menyediakan semuanya. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, pasti akan ada perbuatan kasih-Nya. Itu saja. Kemudian yang berikut kita ini ada dari pusat, dari sinode itu ada pelatihan untuk pelayan, mulai dari musik, multimedia sampai pelayanan kepejabatan ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin, kalau kepejabatan itu nanti dilantik. Kalau yang ini cuman ikut pelatihannya saja. Nanti saya share. Jadi mulai tanggal 1, 3, 8 atau berapa gitu ya, nanti saya share di multimedia. Itu ikutnya via online. Kalau yang kepejabatan bisa onsite, pelantikannya onsite boleh di Jakarta atau via online juga bisa. Itu. Jadi nanti yang pelayan-pelayan bisa ngikuti mulai jam 5 sampai jam 7 mungkin ya. Jam 5 atau sampai jam 6 mungkin. Jadi mulai tanggal 1 sudah berjalan. Itu aja. Jadi mulai musik, multimedia nanti ikut ya. Supaya kita bisa sehati gitu ya. Saya merasa pelayanan ini kalau enggak enggak diingatkan lagi, enggak dikasih penyuluhan lagi, penerangan lagi tentang kesatuan gereja, tentang kesatuan hati, lama-lama melendrek gitu istilahnya apa tuh? Redup. Nah, akhirnya ya pelayanan gereja akhirnya kayak biasa-biasa saja gitu ya. Nggak ada gregetnya, onoi gregetan. Ya, gemes gitu lihatnya. Kok ngono sih gitu ya. Supaya kita ndak gregetan ya. Nanti yang pelayan-pelayan ikut. Ya, kalau Bapak Ibu ingin serius, ingin masuk dalam pelayanan yang lebih lanjut lagi, misalnya berkhotbah, ya ikuti itu dulu. Nanti pelan-pelan biar pusat yang melantik Bapak Ibu ya, dengan persetujuan. Itu aja. Ada lagi tanggal 24 katanya ada lomba ya. Antara lain lomba makan telur itu. Bulan sudah menyiapkan telurnya. Terus apa lagi? Makan donat ya? Enggak, ada. Oh, makan donat mungkin loh ya. Saya enggak terlalu tahu. Atau makan kerupuk, atau makan apa? Ya enggak tahulah, nanti diatur tanggal 24-nya ya. Itu saja ya. Kita ikut memeriahkan ulang tahun negara kita.
Ini banyak di antara saudara kita yang tidak hadir karena 17-an ya. Pagi upacara mungkin yang sekolah juga ikut sampai hari-hari ke depan, ini masih banyak. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, tetap mengabdi kepada Tuhan. Kepada negara pun kita juga mengabdi ya. Mari kita sama-sama berdiri, kita akhiri ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan kepadamu, karena kasih setia yang Kau beri padaku. Aku ada ini, aku ada ini, karena kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, ku alami selalu. Telah banyak yang Kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah gelap, tingginya gunung pergumulanku. Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Telah banyak yang Kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah gelap, tingginya gunung pergumulanku, karena Engkau tinggalkan, tak pernah Engkau lupakan aku. Sampai ku masuk rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk, rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Sampai ku masuk, rumah-Mu, Kau tetap setia pegang tanganku. Tuhan, kami bangga memiliki Engkau, Allah yang setia, yang tetap memegang kami sampai kami masuk ke rumah-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami mau meratapi Tuhan, kami mau merenungi, kami mau mengubah setiap karakter kami yang mungkin sampai saat ini Tuhan belum berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin berubah Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Banyak kali Tuhan, perkataan kami, tingkah laku kami melukai dan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kami terus mau memperjuangkan manusia batiniah kami Tuhan. Kami terus memperkarakan keberadaan diri kami di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tolong kami Bapa, beri kami kesempatan untuk kami mengubah diri kami lebih lagi berkenan di hadapan-Mu.
Biarlah kami tidak mencari kepentingan diri kami sendiri, kepujian dari manusia. Kami melakukan semuanya ini Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami mau lakukan apapun Tuhan untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan-Mu, terutama perubahan manusia batiniah kami, supaya kami benar-benar menjadi manusia yang rohani, manusia yang ilahi, seperti penciptaan yang Engkau harapkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu, baik yang ada di Zoom maupun yang mengadakan perjalanan jauh Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada Tuhan, Engkau menyertai, melindungi mereka. Pasukan malaikat-Mu mengawali dan menjagai mereka Tuhan. Demikian juga yang ada di Zoom maupun di tempat ini Tuhan. Kami yang menghadapi kesulitan ekonomi Tuhan, kesulitan mencari pekerjaan Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, yang mengalami sakit penyakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan belas kasihani hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Dampingi dan temani Tuhan, memberi penghiburan dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan jika Engkau izinkan, biarlah ini Tuhan menjadi kesempatan bagi kami. Apabila kami mengalami kesehatan yang prima dari Tuhan, akan kami gunakan untuk mengabdi kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, yang menghadapi kesulitan hubungan orang tua dengan anak, anak dengan menantu, menantu dengan mertua, antar saudara, antar komunitas. Tuhan tolonglah supaya kami cepat-cepat beres Tuhan keberadaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Para lansia yang menghadapi kesendiriannya Tuhan, Tuhan hampiri belas kasihani Tuhan. Engkau tetap menemani sampai memutih rambut mereka Tuhan. Engkau tetap mendampingi dan menyertai. Damai sejahtera-Mu tetap bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga anak-anak Tuhan berkati yang masih bersekolah dan berkuliah. Biarlah di dalam pengabdian mereka tetap mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Pada kesempatan ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Di usianya yang ke-80 tahun ini Tuhan, kami masih belum merasakan benar-benar merdeka. Kemerdekaan hanya kami dapati di dalam Engkau Tuhan. Manakala kami mengalami Engkau sebagai satu-satunya kekasih jiwa kami, Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Tolong bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintah negeri kami, pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah Tuhan. Kami serahkan mereka semua. Biarlah Engkau Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap dalam takut dan hormat kepada-Mu Tuhan, sehingga pemerintah kami melayani rakyatnya dengan takut akan Engkau. Menjadi doa kami Tuhan, biarlah Injil-Mu boleh diwartakan di negeri kami. Bangsa kami boleh percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkaulah satu-satunya juru selamat kekasih jiwa kami, yang mampu menyelamatkan dari kengerian kekal. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati juga Danjon 512 yang sudah memberi kesempatan kami untuk beribadah di tempat ini, baik yang bertugas di tempat ini maupun yang ada di Papua.
Kami serahkan mereka semua, keluarga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini. Allah sumber berkat, Allah sumber pertolongan, Allah sumber kasih karunia, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan, di langit baru dan bumi yang baru. Biarlah kita tetap menjadi saksinya, kita tetap menjadi garam dunia, dan kita menjadi terang dunia yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari kemerdekaan. Tuhan memberkati, jangan pulang dulu. Silakan nikmati camilan yang sudah disediakan.